Berapa lama sih kita diteror sama DC pinjol? Mau sampai kapan? Dan ini kapan berakhir kita nggak diteror-teror lagi? Mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai habis. Oke, gagal bayar pinjol resmi yang terdaftar di OJK, resikonya itu tentu ada DC lapangannya dan masuk slik OJK. Dan kalau kita merujuk peraturan OJK, dan si DC itu wajib menagih dalam 90 hari. Lewat dari 10 hari, data kita masuk ke pihak ketiga. Otoritas jasa keuangan biasanya akan memblacklist kita kalau kita nggak bayar pinjaman online yang di OJK. Yang blacklist itu bisa daftar hitam, masuk BI checking atau slik OJK. Dan akibatnya kalau kita udah di blacklist atau masuk ke slik OJK, yang pasti pertama ya kita nggak bisa melakukan kredit pinjaman di bank atau di leasing sebagainya. Tetapi selalu ada cara lain untuk lolos BI checking atau blacklist OJK. Karena masih banyak ya kredit yang bisa memberikan pinjaman walaupun data kita sudah masuk BI checking atau masuk ke slik OJK. Ada juga gitu. Beberapa pengalaman dari temen ya, dia tuh gagal bayar di pinjaman online beberapa, tapi dia bisa mengajukan di Adira. Saya nggak tahu ya kenapa itu bisa terjadi. Karena nilai buruk skor kredit kita di OJK masih dikatakan ada kategorinya, mungkin ada tahapannya, tahap 1 berapa, tahap call 1, call 2 dan 3 dan terakhir call 5. Jadi tergantung kita bisa mengurus pengajuan kredit kita selanjutnya gitu. Yang kedua, apakah permasalahan telat bayar di pinjaman online cukup sampai sini gitu kan. Nah, permasalahan telat bayar pinjaman online nggak cukup sampai sini karena pihak DC tidak akan merasa puas sampai data kita masuk slik OJK. Nah, jadi inti pertanyaannya, berapa lama kita diteror? Akan diteror selama kalian belum lunas. Walaupun kalian sudah lewat 90 hari, kalian masuk slik OJK, DC tetap aja nagih. Itu faktanya. Cuman awal-awal itu intens, 1-2 bulan itu lumayan kenceng. Tapi kalau udah 3-4 bulan, reda terornya. Itu mungkin akan diremedier 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu pun hanya sekali 2 kali. Bahkan kalau udah setahun 2 tahun, diem. Tapi juga ada mungkin sekali 2 kali akan ditagih. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi walaupun kita masuk slik OJK, si DC ini nggak bakal tinggal diem. Karena si DC itu nggak merasa puas ya meski kita masuk slik OJK. Mereka akan terus menagih kita nih dengan berbagai ancaman cara agar kita tetap melunasi tagihannya di pinjol tersebut. Dan bisa dikatakan nih, perusahaan tidak mau rugi meskipun kita sudah masuk ke daftar hitam OJK. Dan parahnya lagi, ada pihak debt collector yang sampai menelpon ke kontak-kontak langganan yang sudah pernah dikirimi barang di luar counter lah gitu. Kalian ada juga yang melalui sebaran data gitu kan, masuk ke nyelonong ke media sosial, nomor telepon kita random ditelepon sama DC gitu. Pokoknya gimana caranya DC itu bisa menagih kalian dan kalian tuh takut dan kalian bayar. Namun tidak semua penagihan itu sama. Mungkin ada pinjol-pinjol yang santai aja lah, mungkin sebulan 2 bulan lewat. Tapi juga ada juga yang sampai sebar-bar ini. Ada juga developer yang datang ke rumah. Namun ini tergantung wilayah atau area yang dijangkau oleh developer tersebut, ya. Jadi kesimpulan terakhir, pertanyaannya, berapa lama sih kita akan diteror pinjol? Secara umum, secara data, biasanya hanya 1, 2, 3 bulan itu kalian akan diteror. 1-2 hari itu kenceng banget kalian akan dispam, 3-4 hari dan sebagainya, sebulan bahkan itu akan diteror secara kenceng banget. Tapi akan reda di bulan ketiga walaupun data kamu sudah masuk ke pihak ketiga. Biasanya sih kalau udah 6 bulan kalian akan di email atau ditelepon atau dikirim SMS atau WA ditawarkan untuk penghapusan denda, bunga atau cicilan, ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.